Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi sama channel kita. Untuk video kita kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis lampu mobil. Biasanya itu kan banyak yang belum tahu lah fungsinya, terutama para pengguna mobil-mobil baru. Maksudnya yang baru punya mobil atau yang baru menggunakan mobil gitu ya. Oke, jadi di sini kita akan jelaskan untuk jenis-jenis lampunya, jenis-jenis lampu mobil beserta atau berdasarkan fungsinya. Oke, langsung saja ya. Oke, langsung saja. Bentar, karena kita di dalam mobil panas ya. Kita hidupkan dulu AC-nya. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, jenis-jenis lampu mobil ya, berdasarkan fungsinya. Untuk yang pertama, kita bahas lampu headlight atau lampu depan, atau lampu kepala, atau headlamp. Ya, orang menyebutnya macam-macam ya. Oke, di sini headlight adalah lampu utama yang dipasang di bagian depan, berfungsi untuk memberikan penerangan jalan bagi pengendara. Ya, seperti yang kita ketahui ada dua jenis lampu headlight, yaitu headlight beam atau lampu jauh dan headlight low beam atau lampu dekat. Ya, di sini kita jelaskan ya. Lampu depan ya, lampu headlight itu ya fungsinya itu untuk menerangi perjalanan kita pada saat malam hari, atau lebih biasanya orang lebih menyebutnya lampu utama. Dan di sini lampu utama atau headlight itu dibagi menjadi dua macam, headlight high beam dan headlight low beam. Untuk headlight low beam ya, itu berguna untuk menerangi jalan di depan kita, jadi tahu kondisi jalan seperti apa, berlubang atau gimana ya. Itu fungsinya untuk headlight low beam. Sedangkan untuk headlight high beam atau lampu jarak jauh, itu jaraknya itu lebih jauhan lagi, jadi kita tahu kondisi jalan yang di depan gelap, yang gelap-gelap itu kelihatan semua yang di depan. Ya, seperti itulah ya. Oke, untuk yang kedua itu lampu senja. Lampu senja atau disebut juga lampu kota memiliki memiliki pancaran cahaya yang lebih rendah lagi dibandingkan dengan lampu dekat alias low beam ya. Pastilah ya. Fungsi utama dari jenis lampu mobil ini adalah sebagai penerangan mobil saat hari sudah menjelang malam. Penggunaan lampu senja juga bisa sebagai DRL atau daytime running light yang dinyalakan pada siang hari sebagai salah satu kelengkapan pengendara. Oke, lampu senja ya. Lampu senja itu biasanya kan hidupnya sebelum lampu besar hidup atau lampu kepala hidup. Jadi pas saklar pertama kali itu lampu senjanya nyala atau lampu kota itu nyala. Dan biasanya kan dinyalakan pada saat sore atau menjelang malam lah, senja. Ya, makanya disebut dengan lampu senja. Ya, bisa juga digunakan DRL. Jadi DRL ketika siang hari kita perjalanan kita hidupkan. Jadi untuk menandakan bahwa sedang kendaraan kita kelihatan dari depan. Ya, fungsinya kan seperti itu. Bisa juga digunakan seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga lampu kabut atau fog lamp. Ya, sesuai dengan namanya, fungsi dari lampu kabut adalah sebagai alat penerangan yang digunakan ketika jalanan berkabut atau saat cuaca buruk, seperti saat hujan lebat. Lampu ini akan meringankan visibilitas pengemudi, sekalian memberi tanda ketika ada mobil dari arah yang berlawanan. Ya, sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan namanya, fog lamp atau lampu kabut. Ya, yaitu fungsinya. Ya, fungsinya itu kalau pakai pas jalan berkabut atau pegunungan atau di pegunungan ya, atau pada saat hujan lebat. Ya, itu fungsinya fog lamp. Ya. Jadi kalau menghidupkan fog lamp ya pada saat berkabut atau hujan lebat ya.
Kalau dihidup-hidupkan terus ya sia-sialah ya fungsinya fog lamp seperti yang sudah kita bahas di video saya yang sebelumnya. Ada di video saya yang lain, cari aja. Nanti di situ ada thumbnailnya, itu jangan sering-sering hidupkan fog lamp. Kita bahas di situ, tonton aja di sana ya. Itu untuk fog lamp. Oke, yang selanjutnya lampu yang keempat itu lampu sen. Atau lampu, ada yang menyebutnya lampu rating ya, lampu sen itu, lampu belok lah ya. Oke. Lampu sen bukan jenis lampu mobil yang digunakan untuk penerangan ya. Lampu ini bukan digunakan untuk penerangan. Fungsinya lebih kepada media komunikasi antara pengemudi di jalanan. Menyalakan lampu sen akan memberikan tanda pada pengemudi lain saat Anda akan melakukan perpindahan jalur atau berbelok. Lampu ini dipasang baik di bagian depan dan belakang mobil ya. Lampu sen ya, tahu sendiri ya, atau lampu belok ya. Jadi fungsinya lampu ini bukan untuk penerangan, tapi untuk menandakan, untuk berkomunikasi lah dengan kendaraan yang lain, menandakan kalau kita mau belok ke kanan atau mau belok ke kiri ya. Ya itu fungsinya lampu sen atau lampu belok atau lampu rating ya. Oke, untuk selanjutnya lampu hazard. Lampu hazard itu yang ada gambar segitiganya itu ya, lampu hazard. Lampu hazard sering disamakan dengan lampu sen karena sama-sama berkedip saat beroperasi. Namun, secara fungsi keduanya berbeda. Lampu hazard berfungsi untuk memberikan tanda bahaya. Biasanya dinyalakan ketika mobil berada dalam masalah. Perbedaan lainnya adalah lampu hazard menyala secara bersamaan kanan dan kiri. Kalau di artikel ini kan fungsinya untuk menandakan bahaya ya. Kalau saya itu biasanya pas perempatan tuh kita hidupkan juga. Kalau kita nggak belok ya, kita mau jalan tetap lurus di perempatan kita hidupkan ya. Tergantung maunya lah gimana. Tapi memang kalau dari fungsinya memang lebih ke untuk lampu bahaya, lebih utama itu untuk ke lampu bahaya. Atau kalau saya menyebutnya lampu hazard itu lampu perempatan ya. Ya terserah mana yang mau dipakai, boleh sama saja kok. Kalau kita pas bahaya kita hidupkan lebih bagus, kita perempatan juga lebih bagus, terserah ya. Yang penting nggak mengganggu pengendara kendaraan yang lain ya. Oke, selanjutnya lampu rem. Lampu rem adalah lampu yang menyala saat pengemudi mengerem kendaraannya. Umumnya lampu ini berwarna merah dan dipasang di bagian belakang. Fungsinya adalah memberi peringatan kepada pengendara yang ada di belakang bahwa mobil kita akan mengurangi kecepatan sehingga dapat menghindari terjadinya tabrakan. Ya, lampu rem, tahu kan? Lampu rem yang di belakang, yang biasanya lampu merah, saat kita injek rem, nyala dia. Nyalanya lebih terang dari lampu kota ya, atau lampu tail. Ya, di belakang lampu rem kita injek, dia hidup, harus hidupnya kanan kiri. Atau biasanya ada tambahan lagi di atas, di spoiler atau di dalam kaca belakang itu ada tambahan ya. Fungsinya gitu, memberi tanda untuk pengendara yang belakang kalau kita sedang mengurangi kecepatan dalam berkendara atau mau berhenti. Oke. Selanjutnya untuk yang ketujuh, tail light, atau kalau bahasa Inggrisnya tail itu kan ekor ya, jadi lampu ekor ya, gitu sesuai dengan namanya saja. Tail light adalah lampu berwarna merah yang terletak di bagian tail mobil atau ekor ya. Lampu ini biasanya menyala bersamaan dengan lampu rem lampu rem mobil. Pada jenis mobil tertentu, tail light adalah menjadi bagian dari mobil. Namun pada beberapa mobil, lampu ini menjadi aksesoris tambahan mobil. Fungsinya sendiri adalah untuk memberitahukan lebar kendaraan pada kendaraan lain yang ada di belakang. Tail light sebenarnya kalau menurut saya itu sama dengan lampu senja atau lampu kota. Cuman ini kan yang di belakang. Ya, penempatannya yang di belakang, namanya juga ekor, jadi di belakang. Kalau lampu kota kan di depan atau lampu senja. Sama sih fungsinya. Cara menyalakan dengan lampu kota sama.
Ya, bahkan pun kalau di rangkaian kelistrikannya di sekring itu, di box sekring itu tail light itu ya lampu kota itu atau lampu senja. Sama. Fungsinya sih dari belakang itu kalau menandakan, kalau apalagi dalam gelap ya, kelihatan kalau ada kendaraan di situ. Jadi lampunya itu lebih redup dari lampu rem. Dia nyala merah kecil, nanti ketika direm dia lebih terang. Itu tail light atau lampu kota yang di belakang, itu aja lah intinya, lebih gampang lampu kota yang di belakang. Ya, oke. Selanjutnya lampu mundur, atau saya lebih suka menyebutnya lampu untuk atret, ya. Ya. Lampu mundur berfungsi untuk memberitahukan kepada pengendara lain bahwa mobil akan bergerak ke belakang. Biasanya lampu ini berwarna putih dan terletak berdekatan dengan lampu rem. Lampu mundur akan menyala secara otomatis ketika pengemudi masuk ke persneleng R atau mundur. Ya, jadi lampu mundur atau lampu headlight di belakang ya, memang letaknya biasanya memang bersebelahan sama lampu rem ya. Jadi dia nyala ketika posisi kita memasukkan gigi atret atau R ya. Jadi fungsinya itu untuk pengendara yang belakang itu biar tahu kalau kita mau jalan mundur. Ya, itu aja ya. Oke. Nanti selanjutnya kita bahas yang lain ya mengenai mobil di video yang lain ya. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu untuk pembahasan tentang jenis-jenis lampu mobil beserta fungsinya. Ya, semoga bermanfaat, terutama bagi pengguna mobil yang baru, maksudnya baru punya mobil, ya. Oke ya, itu saja ya yang kita bahas kali ini di video ini mengenai lampu-lampu, jenis-jenis lampu dan fungsinya yang ada di mobil, ya. Jika ada pertanyaan atau kita sharing-sharing ya, kita juga masih belajar ya, kita sharing-sharing, nanti silahkan komen-komen di komentar, di kolom komentar. Saya suka kok masalah kalau kita sharing-sharing, yang intinya jangan menghujat lah ya. Ya, kalau saya suka lah sharing-sharing, belajar bersama. Ya. Oke, mungkin untuk video kita kali ini sampai di sini aja dulu ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi yang belum tahu atau baru punya mobil atau pengguna mobil baru. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.